anniversary. Yeay! Wah, nggak terasa Satu ya, tahun ternyata 1 ya. tahun udah berlalu ya. Iya. Dan kalau misalkan kita Garuda ini ulang tahun, artinya juga itu tepat banget di bulan kebanggaan. Bener Juni. banget. Yeay, Pride Mania. Dan kita mau ngucapin terima kasih untuk yang udah denger kita di 29 episode Bener ke banget. belakang ya. Semoga nanti akan lancar terus. Kita tetap bisa ada untuk nemenin teman-teman. Jadi mungkin barangkali referensi untuk posting informasi, kemudian juga jadi tempat yang aman untuk kamu cerita nanti kalau misalkan memang pengen bercerita kayak gitu. Bener banget. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang udah support, yang juga follow kita di Instagram, kemudian subscribe YouTube channel kita yang saat ini tetap masih dalam proses pertumbuhan ya, karena masih 1 year old. Sedang lucu-lucunya nggak sih? Benar. Jadi ya kalau seandainya masih ada yang kurang, kami mohon maaf sekali dan kami pastikan untuk memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman semua. So, karena berhubung ini adalah hari ulang tahun kita yang pertama, tentu kita ingin memberikan informasi yang tetap masih di seputar dunia komunitas ya, terutama juga untuk merayakan bulan kebanggaan, yakni di bulan Juni. Nah, bicara soal bulan kebanggaan, tentu ini belajar dari 1 tahun kemarin ya, ternyata masih banyak juga teman-teman kita tuh, terutama yang pendengar Garuda.id ini masih menanyakan terkait gimana sih cara kaum LGBT ya, atau teman-teman LGBT itu membangun sebuah hubungan atau berpacarannya tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin kali ini kita akan coba mengupas sedikit terkait dengan hal tersebut kali ya. Nah, untuk hal itu kira-kira Kak Bumi ada nggak? Ada bocoran-bocoran atau informasi dari teman-teman di luar terkait gimana sih gaya berpacaran teman-teman komunitas? Apakah sama atau berbeda dengan gaya berpacaran hetero? Oh gitu, oke. Tapi kita akan lebih fokus untuk bahas yang gay ini ya. Benar. Nah, jadi memang dari 1 tahun ini kayaknya masih banyak nih, terutama nih teman-teman awam yang bingung sebenarnya kalau cowok sama cowok itu pacaran kayak gimana sih kayak gitu. Apakah sama kayak cowok sama cewek pacaran? Adakah mungkin kayak bisa dibilang ada tata caranya kayak gitu. Udah kayak zaman COVID kan, itu ada prosedur kesehatan ya, apa sih namanya itu istilahnya. Jadi apakah harus berjarak 1 meter atau mungkin masih zaman surat-suratan atau kayak gimana gitu. Nah di sini ternyata bisa aku simpulkan juga ternyata memang banyak orang yang masih menduga-duga nih. Wajar dong, mereka bukan pelakunya atau nggak pernah pacaran sesama jenis kayak gitu. Ya. Jadi yang mereka tahu adalah ya yang seperti apa yang diekspos oleh media di Indonesia gitu. Mungkin kayak di film atau di drama-drama azab kubur gitu ya. Iya. Kan ada ini seorang mungkin gay tua yang ngejajanin anak SMP kayak gitu. Iya. Atau juga mungkin ada yang gay yang kerjanya mungkin jadi makeup artist, kemudian juga dia ngejajanin juga anak sekolahan kayak gitu. Jadi hubungan antara pria dan pria kalau di Indonesia itu memang lebih banyak kayak diberitakan negatif. Jadi orang-orang yang nggak ngerti, orang yang kita sebut orang awam, itu mereka mungkin jadinya kayak lebih antipati kayak gitu loh. Itu salah satu penyebab juga mungkin mereka kayak apaan sih gitu loh. Kayak kayak gitu kalau misalkan dengar cowok sama cowok. Iya bener. Nah tapi ini beda hal kalau misalkan kita lihat apa yang dicitrakan yang di luar negeri kayak gitu. Mungkin kalau di kayak teman-teman di Thailand itu justru kayak BL. Ini kalau belum tahu BL ya untuk orang awam itu adalah
drama tentang cerita cinta cowok sama cowok kayak gitu. Nah, kalau misalkan di media di Taiwan, di Thailand kayak gitu, nah mereka akan lebih kayak memberitahukan yang sebenarnya, gini loh kalau cowok sama cowok pacaran, dan ternyata Mm-mm. itu yang lebih banyak fans dari pemeran BL itu cewek-cewek loh gitu. Wow. Karena bener, jadi kayak ternyata setelah nonton film itu jadi mereka pada tahu, oh ternyata gini ya, oh ternyata romantis ya, oh ternyata ada cinta ya, oh ternyata nggak cuma seks aja gitu loh, yang Mhm. memang kita butuh namanya seks ya, Mhm. tapi kayak yang nggak cuman seputar selangkangan doang, dan nggak soal prostitusi gitu loh, atau nggak ada transaksi antara ketika lu mau ngedapetin seks and then lu harus bayar, enggak kayak yang di berita, yang ada di, bukan di berita, yang ada di drama Indonesia kayak gitu, tiba-tiba nanti kena azab satu kampung, kena tsunami atau apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan yang di luar, jadi penontonnya lebih ada kayak referensi yang oke, sebenarnya seperti ini, jadi mereka akan lebih paham, mengerti, dan ya sebenarnya intinya nggak ada bedanya cowok sama cowok dan cewek sama cewek, kok cewek sama cewek, cowok sama cewek, dan cowok sama cowok pacaran gitu, Iya. nggak ada bedanya cuma di jenis kelamin doang, berdebar-debar karena kangen atau karena cemburu atau karena cinta, Mhm. itu sama aja, semuanya nggak ada beda. Apalagi mungkin buat teman-teman yang ngerasain pernah pacaran sama cowok dan sama cewek, ya mungkin itu bisa bandingin, ternyata nggak beda juga gitu loh. Jadi Hmm. sebetulnya untuk gimana sih gaya pacarannya, kalau mau dibilang gaya pacaran atau model pacaran gay atau lesbian atau trans, mungkin sama aja kali ya. Bukan mungkin, tapi memang modelnya ya sama aja seperti orang normal, seperti biasa. Ya Mungkin harusnya sama ya, kan iya, manusia. betul. Mungkin Nggak akan tahu nih kalau pacaran membedakan. sama alien mungkin emang beda nih. Betul. Kalau mungkin bicara nanti siapa yang jadi pria, siapa yang jadi wanita. Lah, ini kan Nah, itu dia. Itu sering banget loh. Kayak misalkan ada temanku juga, maaf ya aku potong kayak. Nanti biar kakak bisa jelasin. Jadi memang kayak ada yang udah mulai open nih, kayak di Indonesia kan aku lihat juga di beberapa di akun Instagram rame itu, Mm-mm. kayak yang cowok sama cowok, kemudian entah mereka mengadopsi anak, entah Mm-mm. juga mereka mungkin pakai rahim sewaan kayak gitu. Intinya mereka udah membentuk sebuah keluarga loh. Terus netizen julid yang nggak tahu apa-apa ini, mereka langsung nanya, ini siapa yang jadi istrinya, siapa yang jadi suaminya. Nah, ini mereka kayak bingung gitu loh. Bisa nggak sih Kak Langit bantu coba jelaskan? Emang kalau misalkan dihubungin gue, ini siapa sih yang jadi mama, siapa yang jadi papa? Gitu. Sebetulnya Kasih paham kayak coba. sebetulnya kalau kita bilang ini kan, kalau hubungan gay ini lebih kepada bukan hubungan di mana nanti akan eh, menjadi pasangan suami istri ya, dalam tanda kutip, akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah. Kita perlu meluruskan terlebih dahulu bahwasannya dasar dari hubungan gay, lesbian ini sebetulnya dibangun atas dasar kasih sayang, cinta. Ini dulu ya, kita harus menyamakan pemahaman Yep. dulu ya. Kalau seandainya kita membangun sebuah hubungan dengan dasar sayang, cinta, tentu kita tidak melihat lagi eh, gendernya. Artinya siapa yang bakal, atau posisinya siapa yang bakalan jadi wanita atau siapa yang bakalan jadi pria. Karena banyak hal yang kita sering lihat, orang itu kalau mau melihat kalau seandainya seorang gay ini berpacaran, kemudian mereka mau menentukan, oh dia pasti jadi lakinya, oh dia pasti jadi cowoknya, yaitu dari gimana gerak-geriknya. Artinya gini, kalau misalnya itu salah satu dari pasangannya itu dia gerak-geriknya kemayu atau ngondek, pasti orang udah langsung ngejudge bahwasannya, oh dia pasti boti, dia pasti jadi ceweknya. Sementara yang jalannya straight itu pasti lakinya. Oh belum tentu. Yep. Karena kalau bicara soal kita menentukan siapa yang menjadi cowok atau siapa yang menjadi cewek, ini bicara soal urusan ranjang. Sebetulnya kalau urusan ranjang atau urusan intimasi ini berbeda lagi. Yang tadinya kita bisa ngelihat dia ngondek, bisa aja dia di ketika urusan ranjang itu dia berperan sebagai top. Justru yang tadinya ngelihatnya wow kekar kayak ini ya, binaragawan, oh bisa aja dia ngangkang atau jadi boti. Itu semua itu terjadi gitu loh. Jadi sebetulnya
dalam hubungan gay ini atau lesbian itu tidak ada istilah oh siapa yang jadi cowok siapa yang jadi cewek kayak gitu sih. Jadi lebih kepada gimana sih mereka membangun kisah romansa seperti orang pada umumnya, artinya yaitu membangun kisah cintanya seperti biasa, membagi kasih sayang, membagi perhatian. Sebetulnya itu sih gaya berpacaran yang terjadi. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya untuk apakah gaya berpacaran atau cara berpacaran antara gay lesbian ini dengan hetero itu beda apa enggak. Misalnya gini, ini kalau aku lihat dari cerita-cerita teman-teman beberapa teman-teman ya, itu mereka juga mengalami hal-hal yang sama sebetulnya Kak Bumi. Contohnya Oh kenapa? iya. Ada yang ngerasa di ghosting. Oh, Iya, mereka sakit juga ya. di ghosting, betul. Jadi kalau seandainya teman-teman heteroseksual juga mengalami kisah-kisah romansa yang pelik dalam artian pernah di ghosting, sama hal teman-teman yang lesbian atau gay juga mengalami hal yang sama, itu pernah di ghosting. Ada juga teman-teman hetero yang mungkin pernah diteror gitu sama mantan pacarnya karena ini dan itu. Hal yang sama juga terjadi gitu loh sama 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 apa namanya pasangan lesbian atau gay. Jadi sebetulnya Iya. ini bukan gaya berpacaran seperti ini tidak ditentukan oleh orientasi seksual yang nggak ada sama sekali. Hmm. Jadi ini semua sama aja gitu. Jadi karena landasan yang paling utama dalam membangun sebuah hubungan baik itu hetero ataupun lesbi atau gay itu adalah bagaimana sih mereka bisa berbagi kasih, bisa bisa curhat terkait dengan keseharian mereka atau problem hidup mereka. Nah ini sebetulnya yang dicari juga bukan hanya untuk pasangan hetero ya, tapi juga dalam membangun hubungan uh, intimasi atau hubungan atau relationship between gay, lesbian. Nah itu sama aja sih sebetulnya Kak Bumi. Sampai sini semoga mungkin teman-teman dengar udah nggak begitu bingung lagi ya. Jadi kayak yang udah mulai paham gitu. Karena kayak aku ngelihat juga kadang ada meme yang ceritain kalau misalkan sebuah pasangan itu harusnya kayak sendok dan garpu gitu, komplit. Ada sendok dan ada garpu gitu. Nah, tapi orang-orang pada lupa kalau misalkan alat makan itu juga ada sumpit, which Bener. is bentuknya sama gitu Betul, loh. betulnya sama. Laki, iya kan, Benar, laki benar, sama benar. laki, perempuan sama perempuan gitu loh. Jadi ya nggak ada bedanya sebenarnya untuk yang komunitas ataupun non komunitas itu untuk cara pacarannya ya sama aja, nggak ada bedanya gitu. Sekali lagi ya, kalau misalkan kamu pengen cari kebenaran itu carilah sumber sebanyak mungkin gitu. Jangan cuma kita nonton kayak film azab-azab aja, karena kan itu kayak yang pocong masuk ke mesin cor apa sih Bener, semen bener. cor, pernah kan ngelihat itu gitu loh. Iya. Jadi coba cari referensi yang lebih luas lagi, kemudian ke orang-orang mungkin yang nggak anti yang bisa memberikan, kan kalau kita udah benci dan anti yang kita sampaikan biasanya buruk-buruknya nih, yang jelek-jeleknya gitu, yang positifnya nggak diceritain gitu. Nah jadi kita coba cari referensi yang lebih lagi atau dari sumber-sumber yang lebih beragam, jadi kita lebih paham oh ternyata kayak gini ya gitu. Makanya aku juga sempat shock ketika aku ngelihat kayak oh ternyata fansnya si BL ini lebih banyak cewek-cewek ya. Kenapa? Oh karena cewek-ceweknya lebih relate kayak gitu. Oh ini romantis banget sih kayak gitu loh. Oh ini nungguin cowoknya main bola kayak gitu. Kayak siapa sih Oke. yang di BL yang itu yang kemarin sempat juga sampai ke Indonesia famous kan kayak gitu. Jadi ya gimana ya, kayak yang sama aja nggak ada bedanya gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang awam tapi udah suka nonton BL udah mulai memahami oh ternyata nggak ada bedanya gitu. Cuma mungkin masih banyak juga yang masih bingung ini mestinya kayak gimana ya, apakah pedang main pedang. Mereka mikirnya kayak gitu ya kan, Bener, bener, kan bener, sering bener, bener. sering tuh kepikiran aduh gimana ya pedang main pedang kayak gitu. Ini nggak masalah pedang-pedangan gitu, dan untuk di sebuah hubungan itu bukan soal selangkangan aja gitu loh. Kita Bener. kan kalau misalkan menjalin sebuah hubungan tentu kita ini adalah masalah partnership kayak gitu ya, Betul. bagaimana kita saling melindungi, saling mengasihi, dan saling peduli satu sama lain, bukan masalah itu doang kayak gitu loh. Meskipun kalau urusan selangkangan kan setiap apa ya, kayak setiap manusia ya butuh itulah gitu, atau Betul. mungkin ada yang bilang nggak butuh tapi itu tuh manusiawi gitu loh, nggak perlu dijadikan sesuatu yang memalukan. Tapi kan untuk dalam satu hubungan tuh nggak mesti itu doang gitu, banyak unsur lainnya gitu loh.
bener. Dan selain yang main pedang-pedangan apalagi kayaknya yang di Konoha ini pada bingung. Ini kalau misalkan hubungan komunitas tuh kayak gimana. Nah kalau yang cewek sama cewek mereka akan bilang ini kayak gimana sih? Gunting sama gunting gitu. Iya, gunting sama gunting atau crab sama crab kan. Iya, ya kayak gimana? Itu suka-suka mereka dong. Kalau mereka menikmati kayak gitu ya mesti gimana, iya kan? Toh juga Betul. eh yang namanya apa ya, kayak orientasi ini nggak perbedaan orientasi itu nggak menentukan suatu hubungan itu bahagia atau tidak gitu loh. Toh juga banyak orang yang hetero ini kayak yang ya banyak yang hubungan palsu atau juga banyak hubungan yang tidak sehat kayak gitu. Betul. Jadi ya sama aja, kita juga di dalam komunitas juga ada yang kayak gitu gitu loh. Ada yang kayak cuma pacaran buat gitu doang, ada juga gitu. Betul. Ada juga mereka yang hobinya kayak yang hubungan terbuka di episode kita sebelumnya itu ada juga. Jadi intinya sama, jeleknya ada di komunitas, ada juga jeleknya yang di orang awam punya. Begitupun baiknya di orang awam, ada juga baiknya di komunitas kayak gitu. Jadi nggak ada beda sama sekali sebenarnya gitu. Iya, betul sekali. Jadi dengan kata lain, kita nggak bisa bilang bahwasannya pasangan LGBT atau gay, lesbian, seksual itu pasti ujung-ujungnya itu seks doang. No. Yep. Karena Enggak. tiap hubungan itu pasti ada yang model-modelan kayak gitu, yang tipikal orang yang cuma nyari AWW doang, Yep. LL doang. Jadi mau Hmm. apapun status hubungan kalian, dalam arti status dalam orientasi seksual apapun, kalau memang si orangnya itu memang otaknya udah gitu, ya udah gitu. Gitu, mau dia cewek-cewek atau cowok-cowok atau cewek-cowok sama aja gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan terkait dengan modelnya seperti apa atau orientasinya sesuai seperti apa. Kita lebih kepada personalnya. Jadi kita harus mau lihat itu adalah personalnya. Apakah memang personalnya itu dia fokus kepada membangun sebuah komitmen hubungan, atau lebih kepada ya cuma sekedar kepuasan selangkangan aja kayak gitu. Jadi sebetul sekali lagi untuk hubungan LGBT atau lesbian, gay ini sama aja dengan gaya pacaran normal pada umumnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harap semoga informasi ini tidak membuat teman-teman bingung lagi. Jadi misalnya kalau teman-teman pacaran sama cewek-cewek atau cowok-cowok mau gandeng tangan, ya monggo, silakan, nggak usah takut gitu loh. Iya kan? Tapi di Indonesia kan nggak bisa berekspresi ya, makanya mungkin orang bingung juga Kak. Kayak kalau di luar kan kita bisa lihat nih orang gandengan tangan cowok sama cowok boleh, atau ada cium-cium sedikit boleh juga gitu. Tapi kan kalau di tempat kita ini di Konoha nggak bisa se-ekspresif itu. Mungkin itu juga yang bikin orang bingung gitu loh. Dan akhirnya mereka melakukan itu diam-diam. Bener. Dan kesannya kalau misalkan melakukan diam-diam ini dan ke gap, wah ini orang mesum banget nih. Benar, itu juga benar. Ya gimana dong? Nggak diberi tempat soalnya. Betul. Mungkin itu juga ya yang menjadi salah persepsi ya, bahwasannya Iya. LGBT ini mesum deh kalau gaya pacarannya mesum. Iya. Enggak. Benar. Karena nggak Bener. dikasih ruang gitu loh. Kalau seandainya kita men-treat mereka seperti like a normal society, ya mereka nggak bakalan ngumpet-ngumpet gitu kan. Pasti mereka melakukan halnya sewajarnya seperti kaum normal, bukan kaum normal tapi kaum hetero lakukan gitu. Tapi karena tidak diberikan kesempatan, tidak di-treat sewajarnya sebagai human being yang harusnya diperlakukan dalam sebuah society, ya mau nggak mau ya mereka harus ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Cuman itu tadi, ketika orang lain melihat itu menjadi salah paham bahwasannya wah gaya pacarannya LGBT ini pasti ujungnya ngewewe doang. Padahal no. Atau cuma bahkan cuma megang-megang tangan, sender-senderan. Sebetulnya itu kan hal wajar gitu loh. Sebetulnya hal-hal yang sangat wajar banget. Wajar cuman banget. karena mereka nggak bisa melakukan di tempat umum, dikarenakan dengan normal lah aturan agama ini, agama Ono yang sebetulnya membatasi semua ruang geraknya. Jadi ya mau nggak mau mereka harus ngelakuin itu di tempat tertutup, yang menurut orang kalau melakukan hal-hal seperti itu di tempat tertutup akan dicap sebagai perbuatan mesum. Padahal enggak sih. Itu kan cuma sekedar nyender bahu doang. Mungkin mereka sambil cerita gitu kan.
beda Betul. beda beda halnya kalau mereka sambil nyender tangannya yang lain lagi berolahraga. Nah ini kita nggak tahu itu konsepnya, itu skenario nya beda ya. Itu beda cerita ya. Beda Tapi cerita. beneran deh, itu kayak real banget tempat apa ya, ruang publik kita nih kayak nggak aman gitu loh. Jadi aku punya temen juga nih, punya temen yang kan kita kalau apa ya kayak kebiasaan setiap keluarga tuh beda nih. Ada mereka yang nggak begitu deket nih antar sibling. Ada mereka yang deket banget gitu. Nah, temen aku ini dia punya saudara kayak jaraknya jauh sebenarnya, jaraknya sekitar 6 tahun, tapi karena dia udah sama-sama gede nggak begitu kelihatan. Yang satunya udah kerja, satunya dia masih SMA gitu, tapi udah kayak kelas 3 kalau nggak salah adanya itu. Tapi dia tuh kayak sering ya ngerasa karena masih sibling, ngerasa masih kecil aja gitu loh. Jadi adanya sering kayak dipeluk-peluk, kayak dipegang-pegang kayak gitu. Adanya nggak masalah, dia pun juga nggak masalah karena nggak ada yang salah di sana gitu loh. Tapi mereka sadar bahwasannya kalau misalkan di tempat umum kita nggak bisa kayak gini deh, nanti kita dibilang boti. Bener. Jadi kayak aduh kasihan ya, mereka kan nggak tahu aku kalau misalkan aku ini seperti apa karena aku nggak open sama mereka kan gitu. Tapi kayak dalam hati aku berpikir aduh kasihan ya, kayak yang ternyata di kota kamu nggak bisa jadi dirimu sendiri di kotamu karena jadi diri sendiri dalam artian nggak bisa menyayangi adiknya dimanapun, jadi dia harus tahu tempat kayak gitu. Oh kalau misalkan di public space kayak misalkan dia lagi nunggu kereta atau apa, nggak bisa, nanti tiba-tiba aja ada kamera jahil yang moto, tiba-tiba udah masuk nih ke lambe turah. Bener. Dibilang ada apa ini padahal dia adik kakak kayak gitu. Kan orang kita banyak yang suzon nih, cepat banget dikompor-kompori saking tololnya netizen kayak gitu. Ya jadi seperti itu bentuknya ya. Jadi teman-teman pasti sudah mendapatkan gambaran ya terkait dengan gimana sih cara berpacaran kaum gay atau LGBT. Sama aja gengs, sama aja, nggak ada bedanya. Cuma itu tadi bedanya ruangnya aja yang berbeda. Karena untuk ruang geraknya itu sempit. Bukan jangan orang-orang kemudian bilang jangan kasih mereka ruang, jangan kasih mereka ruang. Beda ya. Satu lagi nih, orang masih pada bingung nih. Aku juga sering ada baca gitu. Kan kita kan sebagai orang ASEAN ya kayak yang kalau kita ngedate biasanya cowoknya yang bayarin gitu. Nah, orang-orang awam ini bingung siapa yang bayarin ya kalau cowok sama cowok. Sumpah itu simpel banget sebenarnya, kayak ya udah sih kita split bill ngapa kayak gitu, nggak ada salahnya kan gitu. Atau ya udah kali ini kita yang bayar, besok saya yang bayar, besoknya kamu yang bayar kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu tuh kayak yang sebenarnya receh banget gitu loh, tapi orang kita tuh pada nggak paham. Jadi kayak yang cowok sama cowok ini jadi memang masih misterius banget kayak gimana sih cara mereka berpacaran. Benar. Jadi mungkin nanti dipikirnya kalau yang bergaya gemulai otomatis dia adalah cewek, jadi nggak usah bayar, yang straight aja. Iya, mereka mikir kayak gitu. Aduh. Jadi nggak gitu ya teman-teman, sekali lagi seperti aja biasa aja. Jadi intinya bukan kalau soal makan siapa yang bayar. Kalau misalnya cowok-cowok, kadang kan kalau seandainya kalau cewek-cewek yang pergi makan, mereka nggak bakal mau bayar dong. Ini siapa yang bayar? Iya kan, logikanya begitu. Aduh. Jadi ya seperti biasa aja, seperti kayak kalian keluar seperti bareng teman kalian sendiri. Jadi kalau misalnya ya kalau mungkin di hetero mungkin agak sedikit strict ya, dalam artian bahwa cewek itu pasti pengennya mau ditraktir, terutama untuk kebanyakan kebanyakan ya, kita nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan tuh cewek kalau keluar sama cowok pasti maunya ditraktir. Tapi hal ini berbeda sama dengan bukan kaum ya teman-teman LGBT. Artinya mereka itu lebih mengutamakan keseimbangan, dalam arti oh iya hari ini atau kali ini gua yang traktir, minggu depan lu yang traktir, ya gitu aja, saling mengisi satu dengan yang lain, dalam arti bukan monoton ke satu pihak aja atau satu orang aja yang nanti setiap saat ini ditraktir terus ini. No. Soalnya ini bukan perani-anian ya, harus. Iya bener, ini kan namanya partnership ya, bukan ani-ani yang mencari sponsor kayak gitu, enggak. Iya, no. Jadi beda-beda ya guys. Sekali lagi ini tuh sebetulnya banyak banget yang harus diluruskan, karena orang tuh pikir kalau pasti pacaran sama cowok dengan cowok, automatically salah satunya itu pasti bakalan yang traktir satu cowok terus. No, itu konteksnya beda. Kalau yang tadi ani-ani itu
Sama kayak yang aku bilang tadi ya pas di awal gitu kan apa sih di TV-TV Indo, di majalah Indo kayak yang ada kakek tua atau bapak parubaya yang membiayai hidup seorang pria muda yang berotot kayak gitu, atau juga ada mbak-mbak salon kayak gitu yang memelihara seorang berondong kayak gitu. Jadi kan kesannya kayak oke, satu ada yang bisa jadi sponsor, satu lagi tinggal menikmati tapi harus bayar dengan apa kayak gitu loh. Itu yang terjadi di apa ya, yang stigma yang ada yang beredar di masyarakat kita gitu loh, ke langit. Benar, jadi itu yang kemudian menjadikan teman-teman LGBT ini semua menjadi sorotan negatif ya, dikarenakan dengan pemandangan seperti itu. Semua dipukul rata. Kita nggak bilang itu nggak ada, itu ada jelas, nggak sedikit gitu loh. Nah, kayak kemarin aja kan ada tuh yang adik-adik yang ini nih, adik-adik yang dibayar 2 juta ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu ya beritanya ya. Iya, ada kan. Aku belum lihat itu. Nggak lihat. Itu ada, jadi sempat heboh kayak gitu. Jadi kan dia hobi exercise gitu. Jadi dia punya badan oke, dan katanya dia dibayar 2 juta gitu. Nah, tapi maksudku kita nggak bilang itu nggak ada, itu ada dan nggak sedikit jumlahnya gitu. Tapi nggak bisa dipukul rata dong. Toh sama aja kan kalau sama-sama dari teman-teman yang awam yang nggak bagian dari komunitas ini, itu juga ada yang seperti itu, banyak kayak gitu loh. Jadi ya sama, nggak ada bedanya. Sama aja kayak juga hal yang dilakukan oleh teman-teman hetero. Jadi sama aja sebetulnya teman-temannya ya, nggak ada yang perlu dibingungkan. Semuanya nggak perlu bingung. Nggak usah dibikin ribet, itu simpel aja. Kalian mau jalan, mau gandengan, mau sambil tuntun-tuntunan kayak orang yang ini juga boleh. Mau satu megang tasnya, satu yang ini boleh. Mau digendong dari belakang juga boleh, seperti itu. Cuman harus hati-hati karena di negeri tercinta kita, ruangnya itu masih belum begitu safety atau aman untuk teman-teman. Jadi dengan demikian harus bisa mengenali lingkungan sebelum beraksi. Yep. Oke, teman-teman semua, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami dalam waktu 1 tahun ini. Dan sekali lagi buat teman-teman, selamat menyambut atau memasuki bulan kebanggaan. Semoga dalam 1 bulan ke depan ini kita boleh mengekspresikan gaya kita, mengekspresikan diri kita sebebas mungkin tanpa ada perlu rasa takut dan khawatir, selama semua hal yang kita lakukan itu benar-benar memberikan dampak positif ke sekitar kita. Oke? Kalau begitu kita pamit ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, saya Langit. Saya Bumi. Kami pamit undur diri. Bye. Bye.